Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya lagi masang inverter ya. Jadi kemarin kan mobil kawan nih minta dipasangin inverter gitu, inverter 3000 watt. Karena memang dia buat mobil konsepnya konsep overland, jadi saat overland itu memang wajib lah ya kita punya inverter gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, inverter itu adalah untuk mengubah dari arus tegangan DC menjadi tegangan AC, jadi seperti listrik di rumah gitu ya, AC ya. Nah kebenaran sore ini baru kelar, kebenaran tadi diinfoin sama teknisi yang masang bahwa pemasangannya sudah kelar. Nah sekarang saya coba mau ngecek nih apakah instalasinya udah benar. Kita coba lihat ya teman-teman ya, pemasangannya seperti apa sih inverter itu. Ini dia mobilnya dulu. Nah ini mobilnya memang mobil ya, mobil tempur lah teman-teman. Oke, nah ini berawal dari sini teman-teman. Jadi pertama kali kalau kita mau merubah, kita mau buat gitu, maksud saya kalau kita mau buat inverter 3000 watt lah gitu, kemudian teman mintanya 3000 watt gitu supaya bisa buat ya buat ngapa-ngapain lumayan besar lah nanti saat dia melakukan overland gitu ya. Oke, langkah pertama sih awalnya adalah karena memang konsep inverter itu kan kita harus menambah aki tambahan ya, karena 3000 watt kita nggak mungkin pakai mengganggu aki yang bawaan mobil ya. Untuk listrikan mobil kita nggak boleh ganggu gugat. Jadi kita mau nggak mau harus tambah aki. Akinya kalau bisa yang tipenya VRLA gitu ya, yang deep cycle, jadi memang khusus untuk dibuat untuk seperti kayak UPS gitu ya. Jadi aki-aki kering lah terutama ya, tapi yang deep cycle, yang VRLA kalau lebih bagus. Oke, langkah pertama selain kita memang persiapkan akinya, nanti saya kasih unjuk di dalam akinya. Nah, ngumpul di bagian depan, saya mau kasih unjuk dulu nih. Nah, jadi ini wajib juga teman-teman, alternator. Nah, ini kebetulan kita sudah pasang alternator baru gitu ya. Alternatornya ini kapasitasnya adalah 120 ampere. Sementara kalau bawaannya itu kan hanya 55 ampere. Jadi bawaannya si mobil itu hanya 55 ampere. Nah, kebenaran karena kita memang ada kebutuhan winching ya, ada kebutuhan untuk nge-winch. Winch ini agak lumayan besar kalau saat lagi kita terjebak lumpur. Narik bebannya itu makin gede, makanya mau nggak mau kita harus besarkan kelistrikan kita. Aki juga tadinya aki cuma 55 ampere nih, sudah diganti dengan aki yang 100 ampere gitu ya. Cukuplah untuk narik winch sih, cukup ya. Nah, terutama sih di sisi alternatornya, jadi alternatornya juga harus yang mumpuni juga, paling tidak ampere tadi 120 ampere. Karena kalau cuma 55 ampere takutnya nanti saat winching ampernya misalkan naik sampai 70-80 ampere, akhirnya yang kalah alternatornya gitu, bukan aki tapi alternatornya. Makanya wajib alternator harus ganti. Oke, alternator sudah kita ganti. Nah, susunannya itu seperti ini teman-teman. Jadi setelah alternator itu kita ganti, kan alternator itu kan berarti mau ngecas aki utama ya. Aki utama ini kan kita cas dengan alternator itu gitu ya. Nah tapi harapannya sekaligus kita juga bisa mengecas baterai yang ada di belakang. Kebenaran teman kita ini baterai untuk inverternya itu menggunakan baterai kapasitas 150 Ah, jadi 150 ampere teman-teman. Jadi ya pengalaman kita sih dengan 100 ampere aja, kalau untuk kebutuhan normal-normal aja, masak nasi, penerangan ya, mungkin sedikit kalau mau ngebor, ngerinda dan segala macam, mungkin 3 harian cukup lah gitu ya, dengan catatan tidak dipakai terus menerus ya, maksudnya ya pemakai normal lah, kita butuh listrik kita pakai gitu teman-teman. Oke, nah ini dari sana, dari alternator buat ngecas aki ini, aki utama ini kita cas. Nah tapi ini ada mode tambahan teman-teman. Di sini ada namanya kontaktor. Nah ini namanya kontaktor atau namanya isolator relay gitu ya, relay isolator. Jadi dari positifnya si aki gitu ya, dari positifnya aki atau dari alternator itu masuk ke dalam
switch ini, switch kontaktor ini. Jadi kontaktor ini masuk, nanti keluarnya ini menuju ke inverter teman-teman. Jadi menuju ke inverter. Jadi sekali lagi dari alternator menuju ke aki. Nah, dari aki kita cabang juga, masukin dulu ke relay isolator ini. Nanti dari relay isolator ini baru menuju ke aki yang tambahan di belakang buat inverter. Nah, tetapi kerja si relay isolator ini harus berdasarkan tegangan mobil yang sudah stabil teman-teman. Semisal nih kalau mobil yang pada mati biasanya kan tegangan itu kan hanya 12 volt, 12,6 volt apa 12,5 volt. Nah, itu nggak boleh alat ini bekerja. Alat ini bekerja jika mesin sudah hidup. Nah, mesin sudah hidup itu artinya sudah alternator itu sudah kerja. Nah, alternator kerja itu biasanya di atas 13,7. Nah, alat ini tuh akan bekerja itu di 13,4 volt. Nah, saat 13,4 volt atau 13,1 volt saya lupa nih, nanti kita lihat dari datanya. Itu dia baru kerja, kita setting. Bagaimana cara kerjanya? Kita menggunakan DRL modul gitu teman-teman. Kita akal-akalan aja nih. Sebenarnya sih kalau mau yang bagus, yang agak mahal, kita pakai VSR. Nah, kita pakai VSR bisa, tapi karena ini kita udah sering pakai juga, sistem ini juga handal juga, kita pakai DRL modul. Nah, ini ngumpet nih DRL modulnya. Biasanya sih taruh di dalam kabin. Ini tadi tempat teknisnya dipasang di luar gini ya, nggak apa-apa juga deh. Nah, ini teman-teman ya, ini DRL modulnya. Nah, ini DRL controller. Jadi si DRL controller ini dapat supply dari aki aja, dari aki utama gitu. Nah, nanti dia baca tuh tegangannya berapa. Kalau tegangannya sudah 13, di atas 13,1 volt misalkan, dia baru boleh hidup. Nah, tujuannya ini hidup, tujuannya si relay isolator ini hidup untuk baru boleh mencas aki yang di belakang gitu teman-teman. Oke, ini jalurnya ya. Bisa dibilang yang biru ini jalur baru. Kabelnya juga nggak boleh kabel kecil teman-teman, kalau bisa kabel besar gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke belakang akinya ya. Kita coba lihat akinya ke belakang. Oke, saya nggak usah masuk deh, di sini aja ngelongok aja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman akinya. Nah, ini akinya yang 150 Ah. Ya, aki ini 150 Ah atau 150 ampere hour. Yang di atas itu teman-teman, yang tulisannya 3000 watt ya. Nanti saya coba deketin ya. Nah, ini di sini, ini tulisannya 3000, itu adalah inverternya teman-teman. Jadi di aki ini kan ada kutub positif, kutub negatif ya. Nah, jadi dari tadi yang aki depan, dari aki yang utama tadi itu masuk ke aki yang kedua untuk mengecas aki kedua. Jika DRL modul, jika isolator tadi sudah hidup, sudah on, artinya sudah on berarti sudah 13,1 volt atau 13,4 volt lah gitu. Kalau sudah 13,4 volt baru boleh dia mengecas belakang gitu teman-teman. Nah, tetapi kita proteksi juga dengan breaker. Nah, di sana di ujung sana teman-teman itu ada MCB ya. Nah, ini coba saya deketin lagi, saya nggak masuk mobil soalnya. Nah, ini ada MCB, ada 3 buah. MCB pertama adalah dari modul isolator tadi. Nah, modul isolator atau kontaktor tadi itu masuk dulu ke sana, ke MCB pertama. MCB itu nggak asal-asalan ya. MCB itu adalah MCB DC, bukan MCB AC, dan dia ampernya besar juga. Jadi MCB khusus, bukan seperti MCB rumahan. Nah, MCB itu keluarannya baru ke baterai. Jadi kita masukin dulu, pengecasan itu harus safety menggunakan breaker. Nah, dari situ dia mengecas. Nah, setelah dia mengecas ya, aki ini kan ada kutub negatifnya sih kita bisa pasang di ground ya. Jadi kita taruh di sasis aja jadi sebagai ground atau netralnya teman-teman. Oke, nah terus yang kedua, breaker yang kedua itu fungsinya untuk menghidupkan si inverter. Jadi kalau breaker pertama untuk ngecas akinya, aki yang 150 Ah ini, breaker yang kedua untuk menghidupkan si inverter. Jadi kalau kita mau mengaktifkan inverter berarti kita harus hidupin MCB yang kedua teman-teman. Setelah sudah hidup inverter ini sudah hidup, baru tuh ada MCB yang ketiga. Nah, MCB yang kecil yang ketiga itu teman-teman, itu sih MCB asli biasa seperti rumahan. Jadi keluaran dari si inverter. Jadi setelah inverter itu sudah hidup, baru kan dia keluar tegangannya 220 volt. Nah, 220 volt itu baru menggunakan MCB biasa rumahan. Nah, itu sebagai proteksi dari outputnya si inverter. Begitu teman-teman. Jadi ini kita sudah pasang, sudah kelar tadi, sudah dites juga bahwa
instalasinya sudah beres gitu katanya ya. Ini tadi saya make sure, sekalian saya bikin video. Jadi dari sana masuk ke isolator atau kontaktor, dari kontaktor masuk ke sini, breaker baru masuk ke baterai baru masuk ke inverter, dan keluaran inverter kita kasih breaker lagi gitu teman-teman. Oke, kita mungkin bisa coba ya, sekarang kita coba aja inverternya apakah bisa aktif apa enggak. Ini sebenarnya dari inverter ini tuh pemilik mobilnya minta dia dipasang untuk stop kontak, receptacle atau stop kontak itu di belakang sini teman-teman. Nah ini dia di belakang, ini stop kontaknya teman-teman. Nah ini ada dua ya, kanan kiri tuh, di sana juga ada kanan kiri. Oke, nah kita coba aja ya, coba kita aktifin. Coba masih ada nggak teman-teman nih ya, kita coba minta aktifin. Om Otoy, minta tolong dong, ada bor atau gerinda buat nyobain inverternya. Ada ya, kita coba bor atau gerinda aja Om. Oke, instalasinya sih begini ya teman-teman tuh. Kita coba yuk, kita coba aktifin. Tadi udah ngecas mungkin ya, udah ngecas ya. Coba deh, sekarang nyalain dulu aja. Ya, berikan tengah, oke. Ya, sudah nyala ya. Itunya inverter sudah nyala Toy. Switchnya selalu standby on aja, sudah ya. Oke, kalau sudah kita coba. Nah ini dia teman-teman. Ini coba kita mau gerinda nih. Ini wattnya kan lumayan besar juga ya. Lihat teman-teman. Wah tuh, buat gerindanya mau tuh. Oke. Jadi ini kelistrikan 3000 watt sih, mungkin karena inverternya 3000 watt, mungkin ya murninya dia hanya 1500 watt lah ya. Mungkin sih gitu teman-teman. Oke, ini instalasinya sudah berhasil, berarti sudah buktinya dia sudah bisa ngeluarin tegangan 220 volt ke sini. Jadi saya tinggal make sure safety-nya aja teman-teman nih, breakernya segala macam, sambungannya ada yang kendor atau tidak, karena tidak boleh ada yang kendor ya untuk pemasangan ini. Nah ini baterainya, nah ini ya teman-teman, ini baterainya dan inverternya di situ tuh. Oke, ini teman juga pasang pompa ya teman-teman, tuh lihat pompa air nih yang warna kuning ini, yang di bawah ini pompa air nih, pompa air teman-teman. Jadi pompa air ini dia bisa ngidupin air, atau kita coba pompa airnya sekalian. Oke. Oh iya, jangan lupa teman-teman, kalau cari inverter ya, inverternya harus yang PSW, jadi pure sine wave. Jadi gitu teman-teman, jadi pure sine ya, jangan yang biasa. Jadi harus pilih yang PSW, gelombangnya harus gelombang yang bagus. Nah ini dia sudah ada pompa air, pompa airnya steam gitu. Nah kita lihat coba nih, Om Otoy mau ngetes, karena yang punya minta dilengkapin sama air juga. Oh ya, wah ini kencang juga tuh. Itu belum dikencengin ya, kayaknya bautnya harus dikencengin dulu tuh yang itu ya. Dikencengin dulu deh, yang bener deh. Nah dia ini otomatis nih, jadi kalau dia nggak dipakai airnya, dia otomatis akan mati sendiri pompanya gitu teman-teman. Oke, nanti kita coba, dia sebentar lagi dikencengin dulu, tadi belum dikencengin setelannya. Ingat teman-teman bahwa inverter yang dipakai harus yang PSW atau pure sine wave gitu ya. Jadi biar sama seperti kayak tegangan AC di rumah gitu teman-teman. Ya ini kita coba lagi. Lihat tuh dia mainan air malah. Coba nyetim motor Toy. Oh, nah ini kan buat mandi nanti dia katanya nih, kalau lagi di hutan dia mau mandi katanya. Oh lihat teman-teman, bisa buat nyetim ya. Nah dari mana sih airnya? Airnya tuh dari sini teman-teman, tuh dari bawah itu. Nah coba ya. Nah ini air di bawah sini tuh teman-teman tuh. Wah gelap ya, gelap nih kayaknya nih. Nah baunya di situlah.
Nah, di situ ada tangkinya. Dari sini mungkin. Nah, di sini kelihatan kali ya. Nah, tuh. Di situ kita pasang tangki, teman-teman. Tangki 35 liter. Beli di Madura pinggir jalan aja lah, yang bekas-bekas, teman-teman. Oke. Alhamdulillah sudah kelar pemasangan inverternya 3000 watt dengan baterai 150 Ah. Kalau teman-teman ada yang mau buat juga, mau konsultasi, nanti silakan aja komen di channel YouTube kita. Nanti saya jabarin kalau yang saya tahu gitu ya. Ini juga kemarin tuh pasang rig, radio rig. Dia juga pasang audio system, tinggal pasang subwoofer tuh, subwoofer tinggal pasang bracket, tadi bracketnya lagi dibuat gitu. Oke, teman-teman. Sekian dulu dari saya. Kita sambung lagi nanti, kita bikin video-video lagi. Jangan lupa kalau memang suka videonya silahkan di like, di share. Dan kalau mau tanya-tanya tentang pembuatan inverter bagaimana, atau yang jenis tipe baterainya seperti apa, inverternya seperti apa, wiringnya bagaimana, silahkan di komen aja teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.